yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Sia-siakan aku. Oke, tunggu. Tenang aja, saya punya ide. Saya akan cari telepon umum dan saya akan hubungi Ella supaya datang ke sana biar saya bisa bilang sama dia. Supaya dia pura-pura tidak kenal sama kamu, oke? Ram, tapi apa malah nanti dia tidak bingung? Udah tenang, biasa handle. Oh ya, gimana kabarnya Dandi? Dandi sekarang makin pinter, lagi lucu-lucunya. Oh ya? Terus rencana dong punya adik lagi? Belum tuh. Belum? Belum. Kenapa nggak rencanain? Kenapa memang? Nggak kenapa-napa sih. Kalau misalnya Rama punya keluarga besar, otomatis bos saya bakal kasih gaji yang lebih besar lagi. Ya? Ada telepon buat Ibu Ella. Buat saya. Di mana? Oh, biar saya jangan. Ya? Iya, terima kasih ya. Mas. Biar saya saja yang ngambil, Mas. Biar saya aja yang terima ya. Tapi dari siapa ya, Mas? Mana aku tahu. Tunggu sebentar ya. Biar saya yang terima aja ya. Dong ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa ya? Iya. Hai Bobby. Sama siapa kamu di sini? Sendirian? Loh, kok Mia mana? Tante Rosa apa kabar? Baik. Tante saya sendiri? Baik. Ini lo anaknya Mas Suryo di Broto, sih nggak kenal sih. Tante saya mau kemana? Bukannya anak Mas Suryo di Broto itu cuma satu ya, yang pernah dapat kecelakaan Iya, itu. Ini orangnya habis operasi plastik makin keren kan? Jadi ini Bobby toh? Ini Bobby. Bobby, apa kabar Bobby? Oh, kamu makin ganteng setelah operasi plastik. Bob, kamu diem, Bob. Kenapa kamu, Bob? Ada apa, Bobby? Bobby, kamu kenapa? Tante tunggu sebentar ya. Ada Saya nggak lama apa? nanti saya balik lagi. Tunggu sebentar Mau Tante. kemana? Kenapa? Nggak apa-apa. Sebentar Tante ya. Bobby, mau kemana kamu, Bob? Bob, mau kemana? Ram, Ram. Indah tahu siapa saya. Apa? Ya, Di mana dia? begitu dia tahu saya Bobby, dia langsung pergi. Ram, kamu tunggu sini. Saya akan ambil mobil ya. Bob, nggak usah, jangan. Ini urusan saya, Bob. Biar saya sendiri yang urus. Tapi Rama, saya perlu ketemu Indah. Saya akan bilang kalau saya tidak ada maksud jelek. Bob, selama ini saya selalu membantu kamu. Tolong kali ini kamu bantu saya. Ini masalah keluarga saya, masalah saya dengan Indah. Biar saya sendiri yang tangani, oke? Jangan membuat masalah ini semakin sulit. Tolong, Bob. Tapi Rama, please, saya akan ambil boneka di mobil dulu ya. Kamu berikan pada Bobby, Dandi. jangan mempersulit masalah ini dengan boneka. Biar saya yang handle. Bobby? Bob? Bob, siapa sih, Bob? Bob, ngerti nggak sih? Siapa? Istrinya Rama. Kenapa emang ya? Lagi ribut sama suaminya?
Ada apa, Indah? Selama ini kita dibohongin, Bu. Ternyata Ivan itu Bobby. Dari mana kamu tahu? Tadi waktu di restoran ada ibu-ibu yang kenalin Bobby ke temennya. Tapi Kalau sampai Rama bawa Bobby ke sini, saya janji saya akan keluar dari rumah ini. Aduh, Bu. Indah ada di sini, Bu. kelihatan dia sedang marah-marah. Ada di mana dia sekarang? Ada di kamar sama Dandi. Terima kasih. Indah, tolong buka pintunya, Indah. Indah. Indah, tolong buka pintunya, Indah. Indah. Tolong dong. Buka pintunya biar kita bisa bicara. Rama, biar ibu saja yang bicara. Baik, Bu. Indah, tolong buka pintunya. Indah, ini tidak akan selesai kalau kamu tidak mau bicara, Indah. Sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua udah selesai. Indah, kalau kamu anggap ini sudah selesai, Ibu rasa kehadiran Ibu di sini juga sudah selesai. Ibu pergi, Indah ikut Ibu. Kalau kalian membicarakan masalah kalian dengan cara dewasa, Ibu akan tetap ikut kamu. Bicarakan masalah kalian. Ibu mau cari makanan ya. Maafkan saya, Indah. Tolong, Indah, maafkan saya. Maaf, bukan suatu penyelesaian, Rama. Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa kamu harus bohongi saya? Kamu tahu saya nggak suka sama dia. Tapi kamu masih bawa dia ke depan saya dan berpura-pura menjadi Ivan. Indah, kamu tidak pernah memberikan alasan yang kuat kenapa kamu begitu membenci dia. Apa alasan yang selama ini saya berikan tidak bisa kamu terima? Kamu masih menuntut saya untuk memberikan alasan sementara kamu bohongi saya dan mengorbankan perasaan saya. Bukan begitu, Indah. Saya terpojok oleh keadaan. Sama seperti saat kamu dihadapkan oleh masalah yang memojokkan kamu. Saya harus memilih antara peri kemanusiaan saya terhadap perasaan pribadi saya. Apa maksud kamu? Kamu ingat, ketika saya minta tolong kamu untuk menyumbangkan darah kamu untuk si Bobby. Kamu bilang kamu gak mau.
Karena kamu tidak mau darah kamu mengalir pada tubuh orang itu. Tapi akhirnya kamu melakukannya juga kan? Dan kamu melakukan itu atas dasar kemanusiaan, Indah. Begitu pula dengan saya sekarang. Bobby mengalami kecelakaan yang membuat jiwanya labil. Dan mungkin akan membuat dia jadi orang gila. Dan itu yang ingin saya hindarkan. Saya melakukan ini karena saya ingin membantu seorang manusia. Bukan karena dia bos saya, bukan karena dia Bobby. Tapi atas dasar kemanusiaan. Itu aja, Indah. Sekarang ini hanya dua orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Kamu dan Dandi. Dan saya tidak ingin kehilangan kalian berdua hanya karena rasa perih kemanusiaan saya terhadap orang lain. Tapi saya juga tidak mengerti kenapa kamu ingin menghukum Bobby begitu berat hanya karena dia orang kaya. Toh bagaimanapun juga dia kan bukan pemuda kaya yang dulu hampir menghancurkan hidup kamu, Indah. Jadi tolong, Indah, kasih saya alasan untuk membenci Bobby seperti kamu benci dia. Dan saya janji, saya akan membuang semua tentang dia jauh dari kehidupan kita. Itu kan yang kamu inginkan? Kita lupain yang udah lalu ya, sayang. Apa yang dikatakan Rama akhirnya terjadi. Rahasia saya terbongkar. Saya tidak bisa lagi bertemu dengan anak saya, darah daging saya. Saya harus ke sana. Ya, saya harus bicara sama Indah. Indah, Indah, tolong Indah, kasih kesempatan saya untuk bicara. Saya udah nggak perlu dengar omongan pembohong. Indah, Indah, beri kesempatan saya untuk menjelaskannya, Indah. Setelah itu, kalau kamu tidak percaya juga, silahkan kamu panggil saya sebagai pembohong. Udah jelas dari dulu. Orang kaya seperti kamu ngerasa punya hak untuk mempermainkan perempuan miskin yang tidak punya daya. Lalu setelah kamu bosan, kamu campakkan seperti sampah. Itu hanya dugaan kamu saja, Indah. Semua ini akibat perbuatan papi saya. Ambisi dan mimpinya telah menghancurkan masa depan kamu dan juga saya. Dia bohong sama kamu dan juga sama saya. Tapi akhir dari semua kebohongan itu tetap lebih menyakitkan bagi saya yang diinjak oleh kehidupan. Karena lebih mudah bagi orang kaya untuk menemukan kesenangan mereka. Lalu mereka mencampakkan orang-orang yang tersisih ke dalam masa lalu. Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu tanya sama om kamu. Saya langsung nemui Pak Kadir. Dan dia bilang kalau kamu sudah menghilang. Saya sudah mencoba mencari kamu kemana-mana. Tapi tidak berhasil. Apapun cerita kamu, tetap saya yang jadi korban. Saya hampir mengakhiri hidup saya dan hidup bayi dalam kandungan saya. Tapi Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan memberikan saya ibu angkat yang baik dan suami yang penuh pengertian. Dan saya mulai merangkak untuk meraih kebahagiaan yang sekarang sudah berada dalam genggaman saya. Jadi saya mohon sama kamu.
Jangan coba hancurkan kebahagiaan itu. Oke. Tapi kamu harus berikan Dandi pada saya. Harus. Saya harus ke rumah Indah sekarang. Harus. Udah sayang, kamu tenang aja. Saya yakin untuk sementara waktu, Bobby nggak akan berani datang ke sini. Saya yakin untuk saat ini, dia malah jauh lebih pusing dan bingung daripada kamu. Maaf ya, sebenarnya saya nggak mau ninggalin kamu di sini sekarang, apalagi di saat seperti ini. Tapi kamu bisa ngerti kan, mau nggak mau saya harus datang ke pemakamannya Pak Gondo. Nggak apa-apa, saya ngerti kok. Jaga Dani baik-baik ya. Kamu hati-hati ya. Dani udah tidur, Bu? Sudah. Seharusnya kamu tidak izinkan Rama pergi. Saya nggak ngizinin. Rama terpaksa pergi. Lagian saya nggak akan bisa nahan lah, Bu. Itu kan mantan bosnya yang meninggal. Gimana kalau Bobby kesini? Rama bilang sih dalam waktu dekat ini Bobby nggak akan kesini. Tapi kalaupun sampai Bobby kesini, Ibu tolonglah bilang sama Bobby, saya sama Rama lagi keluar kota. Kok Rama balik lagi ya, Bu? Mungkin ada ketinggalan kali ya. Mau apa kamu kesini? Saya ingin bicara sama kamu. Diam kamu! Pergi kamu dari sini! Indah. Saya udah bersumpah untuk gak mendengarkan apapun dari kamu dan tentang kamu. Saya tahu kamu marah. Tapi tolong kamu pertimbangkan dulu, Indah. Apapun yang terjadi, itu semua karena kesalahan saya. Diam kamu! Pergi dari sini! Saya udah gak mau ngeliat kamu di sini lagi. Indah. Jangan lupa. Dan itu anak saya. Darah daging saya. Darah daging kamu. Di mana kamu waktu saya putus asa dan mau bunuh diri karena terusir dari rumah dan dihina sama bapak kamu? Setelah kamu campakan, bapak kamu menghina martabat saya sampai lebih rendah dari seekor anjing. Lalu kamu datang ke sini untuk membicarakan darah daging kamu? Saya tidak berniat untuk meninggalkan kamu. Saya tetap ingin menikah sama kamu. Tapi tanpa sepengetahuan saya, Papi telah merekayasa semua ini. Sehingga memberikan kesan saya meninggalkan kamu. Saya sudah tidak bisa kamu bohongi. Demi Tuhan, Indah, saya tidak membohongi kamu. Begitu saya tahu apa yang Papi lakukan terhadap kamu, saya langsung menemui Pak Kadir. Dan dia bilang, kalau kamu sudah menghilang, saya sudah berupaya mencari kamu kemana saja. Tapi tidak pernah berhasil.
Saya pernah sangat menderita karena saya percaya sama rayuan kamu. Dan sekarang, saya tidak mau lagi mendengar omongan kamu karena saya tidak mau lagi menderita. Pergi kamu dari sini dan pergi dari kehidupan saya. Indah. Iya, saya janji. Saya tidak akan mengganggu kehidupan kamu lagi. Tapi tolong, jangan pisahkan saya dengan Dandi. Karena dia adalah anak saya, bukan anaknya Rama. Kamu dan bapak kamu sudah kehilangan hak sekalipun hanya membicarakan tentang Dandi. Dan hak itu berlaku semenjak bapak kamu mencoba menggugurkan kandungan saya. Dengar Indah, biar 7 lapis kulit anak itu kamu kupas, dia tetap anak saya. Dan saya akan mengambil anak itu dari tangan kamu. Jangan coba-coba kamu mengancam saya. Saya tidak akan membiarkan kamu menjamah Dandi hidup-hidup. Kalau sampai kamu dan bapak kamu yang tidak punya hati itu mencoba menjamah Dandi, saya berjanji akan ada pertumpahan darah. Kamu kira saya takut dengan ancaman kamu? Kematian bukan hal yang baru bagi saya. Saya pernah 2 kali berada di ambang pintu kematian. Yang pertama karena perbuatan kamu. Dan kedua sewaktu melahirkan anak saya. Indah! Ibu tidak suka mendengar soal bunuh diri, Indah. Itu cuma ancaman kok, Bu. Supaya dia nggak berani dekat-dekat Dandi lagi. Saya masih ingat, kematian itu mudah. Karena yang diperlukan cuma kebodohan. Bagus, kalau kamu masih ingat. Dan saya juga masih ingat, untuk hidup yang diperlukan adalah tanggung jawab, keberanian, cinta, dan kejujuran. Tapi imbalannya adalah kebahagiaan yang sekarang sudah saya rasakan. Dan saya tidak akan melepaskannya lagi. Ya, mudah-mudahan dengan ancaman kamu membuat dia takut untuk kembali. Mudah-mudahan, Bu. Jangan coba-coba kamu mengancam saya. Saya tidak akan membiarkan kamu menjamah Dandi hidup-hidup. Kalau sampai kamu dan bapak kamu yang tidak punya hati itu mencoba menjamah Dandi, saya berjanji akan ada pertumpahan darah. 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 Bobby? Loh, kamu kenapa? Kenapa kamu kelihatan jadi kesel begini, Bob? Ternyata selama ini Papi telah membohongi saya. Papi membohongi kamu. Tentang apa? Tentang Indah. Rupanya pemeras gembel yang namanya Kadir itu meracun lagi pikiran kamu, Bob.
Saya mendengar sendiri dari mulut Indah. Ternyata pikiran papi tidak meleset. Selama ini perempuan murahan itu membayang kamu. Sambil menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali dan memeras kamu. Kita tidak pantas menyebut wanita itu sebagai wanita yang murahan. Mengingat apa yang kita lakukan terhadap dia. Malah sebaliknya. Kitalah yang pantas disebut sebagai orang yang murahan. Lalu kau menganggap martabat gembel itu lebih tinggi dari kita? Bi! Harta yang kita miliki tidak menjamin kita memiliki martabat yang lebih tinggi. Kamu lebih percaya sama dia atau sama papi? Dalam hal ini, saya lebih percaya sama Indah. Waktu dia cerita masa lalunya, dia tidak tahu kalau saya ini Bobby. Jadi tidak ada alasan untuk menuduh dia sebagai seorang yang pemeras. Karena sejak papi mencoba membayar dia untuk menggugurkan kandungannya, sejak itu pula, dia sangat benci sama orang kaya. Dan sekarang, dia sudah menikah. Anak saya, darah daging saya, cucu papi, sedang bersama mereka. Bobby. Hanya karena harta, papi telah merenggut masa lalu saya dan telah menghancurkan masa depan saya. Sekarang antarkan papi sama dia. Jangan ganggu dia, Pi. Dia hampir bunuh diri akibat apa yang papi lakukan dulu. Papi tidak akan membuat dia menderita. Papi akan bayar dia berapa dia mau. Supaya dia mau menyerahkan anak itu sama kita. Bilang saja di mana alamatnya. Papi dulu pernah mencoba membayar dia untuk menggugurkan kandungannya. Tapi dia menolak. Dan sekarang dia sudah bersumpah akan ada pertumpahan darah apabila ada orang yang mencoba mengambil anaknya. Tolong, Pi. Jangan dekati dia. Demi keselamatan anak saya. Bob, kenapa Bob? Hah? Kepala kamu kumat lagi ya? Ya Tuhan. Tenang, Bob. Harta yang selama ini membuat kita tersesat. Iya. Dan sekarang giliran kita Iya, Bob. Iya. untuk menebus dosa-dosa yang kita timbun, Pri. Iya, Bob. Tina! Ya Tuhan, kenapa Tuan Bobby? Cepat telepon Ibu Mia di tempat hartawan. Kalau mereka belum kembali, sampaikan sama pembantunya. Bilang Pak Bobby sakit, ya? Iya, Tuhan. Bobby. Lalu berapa lama lagi kamu kira kamu bisa menyembunyikan kenyataan ini dari Rama? Saya nggak tahu, Bu. Dan saya juga nggak tahu gimana reaksi Rama kalau sampai dia tahu bahwa Bobby adalah laki-laki yang hampir menghancurkan kehidupan saya. Rama kan sudah sejak dulu menerima kamu apa adanya.
Tapi dia nggak tahu siapa ayah dan yang sebenarnya. Reaksi dia pasti akan beda, Bu. Kalau dia tahu secara pribadi siapa laki-laki yang pernah meniduri saya. Kalau masalah itu tidak ada bedanya bagi Rama. Dia kan sayang sama kamu dan sama Dandi. Bedanya besar sekali, Bu. Karena mungkin dia bisa membayangkan sesuatu yang akan melukai perasaan dia terhadap saya. Lalu dia akan meninggalkan saya. Dan Bobby akan merampas Dandi. Iya, iya. Ya, papi sudah parang. Aduh, sabar, sabar. Lalu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Saya belum tahu, Bu. Tapi yang pasti, saya tidak akan menyerahkan Dandi kepada siapapun juga. Halo, Halo, selamat siang. selamat siang. Apa ini rumahnya Rama? Betul, Pak. Bisa bicara dengan Rama? Ramanya sedang keluar, Pak. Tidak di rumah. Dengan siapa saya bicara? Saya mertuanya Rama. Ada pesan, Pak? Begini, Bu. Kalau Rama kembali, bilang sama dia supaya segera ke rumahnya Bobby. Bobby sangat membutuhkan dia sekarang. Dan bilang sama Rama, tolong bawa Dandi. Maaf, Pak. Kalau saya boleh tahu, Bapak ini siapa? Saya Suryo Dibroto, papinya Bobby. Telepon dari siapa, Bu? Bu, telepon dari siapa? Dari bapaknya Bobby. Dia minta Rama segera ke sana dan bawa Dandi. Yang benar. Aku salah sekarang. Bocah! Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang.